Belilah mobil. Apa kalau sudah punya mobil kemudian berhenti? Enggak. Yaitu dunia ini. Sampai Rasulullah bilang apa? Kalau manusia punya satu lembah emas, minta lembah yang keberapa? 2. Punya 2? 3. Punya 3? Ini emas loh, bukan? Cuma permainan, enggak usah dipakai serius. Pembukaannya begini. Antum tahu sihir? Sihir tahu? Sihir tahu. Sihir ya. Jadi merubah orang yang awalnya benci banget disihir jadi apa? Jadi cinta. Cinta. Atau yang awalnya cinta betul kena sihir Jadi benci. jadi benci. Atau kalau warungnya buka kelihatannya seperti tutup. Atau dengan contoh-contoh yang lain lah. Wong wedok elek Ketok ayu. antum kok fasih sekali. Wah. Antum berpengalaman kayaknya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Cuma pancingan ternyata ini. Pancingan. Nah, itu namanya sihir. Sihir itu memalingkan sesuatu dari hakikatnya. Contohnya apa? Di zaman Nabi Musa dengan Fir'aun. Itu tukang sihirnya Fir'aun melempar apa? Tali. Kemudian talinya disebutkan dalam Al-Quran. Yukhayyalu. Ditampakkan dengan khayal. Khayal itu sesuatu yang tidak hakikat. Seakan-akan dia itu apa? Hayyatun tas'a. Ular yang bergerak. Itu sihir. Padahal aslinya apa? Tali merubah hakikat di dalam mata kita. Nah itu sihir. Nah sehingga ketika kita kena sihir, itu biasa deteksinya gampang. Gampang merenung. Delongop tok. Atau kalau pas pengajian ngantuan. Nah. Ini ciri-ciri. Sudah pernah ngundang Ustadz Faizar ke sini? Sudah pernah? Pernah sekali. Pernah sekali ya. Atau kemudian kalau di kamar mandi kesukaannya apa? Lama. Di kamar mandinya lama. Atau orang itu was-was. Sudah cawi, maaf ya. Sudah cawi, bersih, mau keluar, kok kecipratan maneh. Balik lagi. Disiram lagi sampai di kamar mandi itu apa? Ada yang sampai setengah jam, bahkan ada yang sampai sejam. Saking kena apa? Ya kena jin seperti sihir. Nah, tapi kalau sihir itu dari jin, deteksinya gampang, ngobatinya juga tidak susah. Mendeteksinya apa? Pokok kita ini sudah ada perasaan koyok aku kok linglung ya. Ngelihat orang itu orang lain bilang jelek kok saya lihat Bagus. bagus ya. Kemudian saya kalau di masjid kok kayak gatel, tidak nyaman. Kalau di kamar mandi kok terasa nyaman. Itu gampang deteksinya. Tapi hati-hati. Ada sihir yang orang yang kesihir itu tidak terasa. Gak kerasa oleh disihir. Apa itu? Dikatakan oleh para ulama sihru ad-dunya. Sihir dunia. Ada orang itu tersihir dengan dunia tapi dia tidak sadar. Maka dikatakan dalam kitab, ada kitab kecil tipis gitu, judulnya apa? Min akhlaqis salaf. Di antara akhlak para salafus soleh. Dikatakan di sana apa? Ad-dunya sahiratun. Dunia ini menyihir kita. Ashar min sihri Harut wa Marut. Yang sihirnya lebih berbahaya, lebih memudorotkan, lebih buruk, lebih mematikan dibanding sihirnya Harut dan Marut. Sihirnya Harut dan Marut itu paling top, bisa melakukan apa? Ayo. Sihirnya jin yang diajarkan oleh Harut dan Marut paling top bisa melakukan apa? Disebutkan dalam Al-Baqarah, yufarriqu ma bainal mar'i wa zawji. Menjadikan rumah tangga itu retak, memisahkan antara suami dengan istri. Tapi sihir dunia ini bukan cuma memisahkan suami dengan istri, tapi memisahkan yufarriqu ma bainal abdi wa rabbih, memisahkan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kita kasih contoh. Itu kalau sihir dunia. Kalau sihir jin, setan, santet, telung, apalagi pelet, guna-guna, itu paling meripate gak hakikat. Gak hakikat itu seperti tadi yang saya ceritakan, elek ketok ayu, ayu ketok elek, warung buka kelihatannya tutup.
Tapi kalau sihir dunia itu memisahkan seorang hamba dari Tuhannya. Contoh, ada ndak di Seragen ini? Kalau di tempat kami ada, tapi kalau di Seragen saya tidak tahu. Apa itu tuh? Sudah dengar azan, tapi tetap nyaman di toko. Nah, Di Seragen tidak tahu saya ada apa enggak. wongnya teko lagi. Kok sampai sini Gus Oh, Ikdamnya? iya, salah. Hah? Ini mereka tersihir ini. Kalau mereka dalam keadaan tidak tersihir, dia ngerti Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Toko kecil, duit kecil, pelanggan kecil, dagangan laku itu kecil, Allah yang paling besar. Tapi karena dia kesihir dunia, sudah dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha baik, Allah ngerti kalau saya butuh duit. Iya enggak? Allah itu enggak kayak sampean kereng. Nah itu bang, wong kita kok niku. Wongnya teko lagi. Nah itu maka saya ingetin. Tapi ya mudah-mudahan ini mengingatkan bukan karena hasut ya. Karena banyak orang sekarang menasehati itu karena kalah jamaah, kalah viral, kalah apa lagi? Kalah follower. Nah kalau ini dari hati insya Allah. Begini, pengajian itu ini keluar tema ya. Pengajian itu sebagian. Ada yang menjadikan jamaahnya itu nyaman dengan dosanya, tapi diiming-iming dengan ampunan Allah yang luas. Oh, enggak apa-apa, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Rahman, Rahim, Allah itu pengasih, penyayang, gak ngamuan kayak sing jenggoten niko. Ini masalahnya apa? Masalahnya mereka tetap dibikin nyaman dengan kemaksiatannya, tapi ditipu dengan ampunan Allah. Ini tidak bisa begitu. Ayatnya apa? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang itu kalau diiming-iming dengan ampunannya Allah harus dientaskan dulu. Ngerti dientaskan? Diselamatkan dulu dari maksiatnya. Nanti setelah selamat dari kemaksiatannya, diminta tobat, diajari taat, diajari amal soleh, baru Allah Rahman Rahim Ghafurun Rahim Ghaffar, baru masuk. Tapi kalau tidak pernah disuruh tobat, diiming-iming Allah itu pengampun, ini dalam kitabnya Ibnul Qayyim dibilang apa? Maghrur. Dibilang apa? Maghrur. Maghrur itu apa? Orang yang tertipu, tetap maksiat, tapi apa? Allah pengampun, Allah Maha tahu kalau saya ini lemah, Allah Maha tahu. Nah ini namanya tertipu. Nah jangan gitu ya. Nah sudah, kita kembali. Tersihir dengan dunia apa? Wes kerungu adzan, ternyata apa? Tetap jaga toko, tetap manggil pelanggan, tetap melayani pelanggan, dan dia tidak segera meninggalkan tokonya. Itu namanya terkena sihirnya apa? Dunia. Dan dia gak kerasa, dibilang yo ngene iki wong kepingin soge, yo kerjane kudu mempeng, kerjanya harus keras, oleh pol-polan, sujud aja, Allah percuma dijalui sombangan Masjid Al-Falah. Iki soge durung karuan, duit metu jelas. Nah ini sihirnya apa? Sihirnya dunia. Nah maka hadirin sekalian, ya itulah hakikat dunia itu. Kita ini sedang tersihir. Maka dikatakan antum kalau buka Facebook mesti bacain. Orang di dunia ini pada hakikatnya apa? Mereka sedang tidur. Sedang apa? Tidur. Koyok ngimpi. Kita ini ngelakuin apa aja kayak ngimpi. Nanti ketika kita meninggal baru apa? Baru sadar. Jeret. Ternyata akhirat itu nyata. Kemarin yang cerita sekarang sudah nyata. Kemarin dunia yang nyata, sekarang dunianya tinggal cerita. Itulah kenapa dalam Al-Quran dikatakan, tulis, yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati. Mereka manusia yang masuk alam kubur itu, mereka bilang apa? Yaqulu ya laitani, celakanya aku. Coba zaman dulu, ketika masih di dunia, qaddamtu lihayati, aku melakukan sesuatu untuk kehidupanku. Kehidupan di sini artinya apa? Akhirat. Berarti hakikatnya kehidupan kita bukan dunia, tapi apa?
akhirat. Maka ketika orang itu meninggal, dia bilang apa? Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, coba dulu waktu di dunia saya melakukan amal untuk kehidupan saya sekarang. Berarti kemarin waktu di dunia belum hidup. Nah, sekarang begini hadirin. Suatu hari, tahu Harun ar-Rasyid? Harun ar-Rasyid itu ketemu salah seorang hakim. Hakim itu orang yang ahli hikmah. Kemudian Harun ar-Rasyid ini tanya, Ya Hakim, qul li lima nakrahul maut, ijabatan qasiratan balighatan. Harun ar-Rasyid tanya, Pak, yang katanya kamu ini ahli hikmah, jawab sama saya satu pertanyaan, tapi saya minta jawabannya makjleb. Makjleb itu apa? Pas. Kurang. Waduh ini. Apa? Makjleb itu apa? Kena, Jawabannya ngena. itu, Ngena. nah itu lebih Ngena. bagus itu. Jawabannya harus mengena. Tapi saya tidak mau panjang-panjang, saya mau singkat saja. Makjleb tapi to the point. Ojo muter-muter kayak ceramahnya orang di Masjid Al-Falah katanya. Saya mau jawaban singkat, padat, jelas, dan jawaban itu masuk ke dalam hati. Pertanyaannya apa? 5 nakrohul maut. Kenapa kita itu tidak senang mati? Kenapa kita tidak suka kematian? Kenapa kita itu benci mati? Coba dijawab, kenapa Bu kita benci mati? Kenapa? Belum punya bekal. Belum punya bekal. Terus merasa masih kurang. Rakus, ya. Apa lagi? Kenapa kita benci mati? Kenapa, Ya. Mas? Mas, jawab Mas. Ayo Mas, jawab Mas. Yang bisa jawab dapat hadiah umroh Masya Allah. bagi yang mampu. Iya. Insya Allah haji di Donohudan. Di mana? Donohudan. Apa itu? Di Boyolali itu tempat manasik haji. Ada Ka'bahnya. Ada Ka'bahnya. Dengar saya. Insya Allah di situ dulu lah. Insya Allah lah, minimal latihan dulu ya. Iya. Nah sudah begini, nanti saya punya sesuatu tentang ini. Oh, Tolong iya. diingetin ya. Siap. Tolong diingetin. Siap. Manasik haji. Manasik. Itu oleh-oleh buat panjenengan pulang nanti terakhir. Antum lek lupa, Siap, tak catat. Tak. tak kutuk jadi batuan. Begini, kenapa kita ini benci mati? Wes semua orang, jangankan sing soge, melarat loh, melarat. Orang miskin, rumahnya bocor, kadang-kadang makan, seringnya ndak makan, ndak bisa jalan-jalan, ndak punya motor, ndak punya mobil. Kalau dibilang Pak menikmati yo, weh, menikmati sampai anak yo aku gitu loh. Kenapa kalau kita ndak suka mati? Jawabannya singkat, padat, jelas. Dengerin. Ketika laki-laki tadi menjawab kepada Harun ar-Rasyid, 5 nakrohul maut. Kenapa kita tidak suka yang namanya mati itu pokok? Janganlah, sampean aja, jangan saya gitu loh. Kenapa itu? Dijawab sama dia. Li'annakum, karena kalian ini, ya termasuk saya, ya termasuk antum juga. Karena kalian ini, kata ahli hikmah tadi, ammartumud dunya wa kharrabtumul akhirata. Karena kalian membangun dunia, menghancurkan akhirat. Fatakrahunal khuruj minal umran ilal kharban. Maka normal kalau kalian tidak senang pindah dari tempat yang telah kalian bangun, pindah ke tempat yang kalian hancurkan. Betul apa enggak? Tak kasih contoh. Gini Bu contohnya. Kita ini kan senengannya bangun dunia. Lali bangun kuburan. Lali bangun apa? Kuburan. Begini contohnya. Saya punya rumah di Kota Batu. Kota kelahiran saya, Kota Batu. Kota wisata Batu. Gini. Sudah pernah ke sana? Pernah. Ngapain? Beli ketan. Ketan alun-alun. Iya, ketan alun-alun. Legenda itu. Iya. Yang jualan kenal sama saya. Wah. Ngomong, muridnya Ustadz Rifki. Siap. Insya Gratis, Allah Ustaz. langsung pancet. Uh. Sudah, apa yang terjadi hadirin? Kita ini bangun apa? Dunia. Punya rumah. Oleh rumah toh ndak ada perabotnya, ya ndak pantes. Beli perabot. Perabotnya ada, sudah lengkap. Mosok omah duwe perabot lengkap, sepeda motor gak duwe. Beli sepeda motor. Sepeda motor punya, musim hujan. Waduh. Kalau musim hujan gini harus punya apa? Padahal sepeda motor itu enak loh. Kalau hujan ndak kepanasan, kalau panas ndak kehujanan. Enak sepeda motor itu.
Kalau hujan, lemot. betul. Kalau hujan, enak sepeda motor tuh, nggak kepanasan antum. Iya. Enak sing aneh ya. Nah, ya betul kan? Betul. Nah, ambil positifnya aja Ya. sudah ya. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas, Enggak kehujanan. itulah sepeda motor. Masya Allah. Akhirnya apa? Kepingin punya mobil, belilah mobil. Apa kalau sudah punya mobil kemudian berhenti? Enggak. Yaitu dunia ini. Sampai Rasulullah bilang apa? Kalau manusia punya satu lembah emas, minta lembah yang keberapa? 2. Punya 2, 3. Punya 3, ini emas loh, bukan istri, bukan. Iya. Kalau istri, Berapa tuh? kalau bisa satu aja. Kalau tidak Oh. bisa ya maksimal 4 lah. Kalau bisa satu aja. Antum mau berapa? Ya kalau dikasih 4 nggak nolak tat. Amin, amin ya Allah. Tolong aminkan. Wih, Cara wepot turipe, dikira Oh. penak dah. mumet bro. Nah maka begini, tidak ada orang dunia itu puas, tidak ada. Dunia ini hanya, ya, uang tulinan. Saya punya cerita, Ustadz nasional, terkenal, minta ampun viralnya. Tapi kalau main futsal, kalau timnya kalah, tidak boleh berhenti. Lanjut, nggak bisa, lanjut. Wasitnya peluit panjang, tit. Wasit kartu merah. Wasit pulang. Pokoknya timnya kalah gak gelem mandek. Tapi kalau timnya menang, berhenti itu harus tepat waktu. Maka ini permainan tadi itu. Nah sudah, maka dunia tidak ada habisnya. Kenapa? Setan itu mbisi kita. Setelah rumah punya, perabot punya, motor punya, mobil punya. Oh, omahe lek di tingkat api ketoke, ningkat rumah, ningkat selesai. Oh, iki perlu lek anak-anak gede, kamare kurang, nambahi kamar. Kenapa? Karena setan itu bisi. Setan bilang apa? Ayo mas, titik engkas. Ngerti titik engkas? Sedikit lagi. Sama berarti bahasa Jawa sama Jawa Timur sama Jawa Tengah ya. Ayo mas, titik engkas. Nanti kalau yang setitik ini dapat, wes gak usah maneh sholato Masjid Raya Al-Falah, gak usah metu kok masjid. Setelah titik tadi dia dapatkan, antum kira selesai? Enggak, setannya datang lagi. Ayo titik engkas, karimek titik. Paling lek diuber gak sampai setahun oleh itu. Dapat itu. Ayo mas, ngejar lagi titik. Setelah titiknya setahun dapat, antum kira setannya pergi? Tidak. Enggak, seperti antum tidak pergi-pergi nih. Sudah setannya bilang apa? Ayo mas, titik engkas. Iki gak sampai setahun iki, 6 bulan jangkep iki. Yo lek durung jangkep utang bank dhisik lah gak popo. Wong bayaran 4 juta paling cicilan mek 600 gak kalong. Itu setan. Akhirnya apa? Hidup kita ini cuma nguber titik, tidak sempat menikmati yang telah kita punya. Itulah dunia ini. Karena apa? Tidak sempat menikmati yang kita punya, terus dikejar apa? Dikejar keinginan, dikejar hawa nafsu, dikejar syahwat. Kudu duwe iki, kudu duwe iku, kudu podo mbek kancane. Apalagi ibu-ibu yang mau mantu ini. Mantu lek terope gak apik ya isin. Wingi tonggo sebelah, terope tumpuk 7. Wah, susah. Ya itu dunia ini. Nah, sudah. Maka dibilang begini, kenapa kalian benci mati? Karena kalian bangun dunia menghancurkan akhirat. Nah, contohnya gini, saya punya rumah di Kota Batu. Rumah saya itu welek pol. Ini contoh tok loh ya. Enggak saya cerita enggak loh, curhat enggak. Contoh rumah saya bagus. Kawan-kawan ke rumah saya lah. Misalkan rumah itu welek, kalau hujan bocor. Lantainya tanah. Dapurnya itu sering tikus masuk. Kamar mandinya kecoa. Aduh, kamar mandi kalau sudah ada kecoanya. Aduh. Itu tidak tahu ya kenapa ngelihat kumisnya kecoa itu kayak melambai-lambai itu. ya kayak awi-awi itu. Mas. Mas Rinio gitu. Iya, Mas. Dan kecoa itu kalau sudah terbang, musibah sudah. Kecoa itu kalau sudah terbang, musibah. Mesti kepala ini kena kok. Nggak tahu sensor apa yang dipakai sama kecoa ini. Sensor mata itu. Sensor mata. Nah sudah, maka lihat, kalau hujan bocor, lantainya tanah, kamar mandinya ada kecoa, dapurnya banyak tikus, kamar tidurnya nggak nyaman sama sekali. Wes sering kena banjir. Dalam keadaan saya sedang bangun rumah baru. Rumah baru saya itu di Panderman Hill. Tahu Panderman Hill? Duh, susah ya ceramah sama orang susah ini. Panderman Hill itu daerah di Kota Batu, perbukitan
Yang itu view-nya itu Kota Batu. Bisa kelihatan Gunung Semeru, bisa kelihatan gunung-gunung yang lain itu di atas Panderman Hill. Dalam keadaan saya sedang bangun rumah di Panderman Hill. Rumah saya 4 lantai. Lantai pertama khusus parkiran mobil mewah. Avanza, Xenia, Datsun. elek-elek kabeh dia. Itu lantai pertama. Pokok parkiran mobil mewah-mewah semua. Ya, Chevrolet Spin itu mobil paling mewah. Karena saya punyanya itu. Sudah, lantai 2 itu khusus kamar keluarga. Kamar saya sama istri, kamar istri kedua, kamar istri ketiga, kamar istri keempat, kamar anak dari istri pertama, kamar anak. Pokok ruang keluarga, lantai 2. Lantai 3 itu ruangan kosong. Juga kalau saya punya acara, saya letakkan lantai 3. Lantai 4 itu tidak pakai atap. Langsung ngadep langit. Di sana ada kolam renangnya, ada tamannya, ada minibarnya. Kalau sore-sore melihat matahari tenggelam sambil baca buku, nanti ngomong, "Mbak, kopi dong." Yes. Menikmati senja. Ini pret-pretan anak sekarang. Kata anak senja. Opo anak senja ini? Buang-buang waktu. Buang-buang apa? Waktu. Nah, sudah. Rumah yang saya bangun, yang mewah 4 lantai tadi, yang semuanya fasilitas lengkap, itu rumah saya sudah jadi. Kira-kira kepingin cepet pindah dari rumah jelek apa enggak saya? Kepingin cepet pindah enggak saya? Kenapa saya kepingin pindah? Karena rumah yang sekarang Lebih bagus. rumah yang saya tinggali sekarang uwelek, tikus, kecoa, lantainya tanah. Sementara rumah yang mau saya tempati rumah mewah. Kepingin pindah enggak? Kepingin. Itulah kalau antum hakikatnya bangun akhirat. Orang itu kalau yang dibangun akhiratnya, seketika malaikat datang, malaikatnya bilang apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i wayai mulih. Waktunya pulang. Seneng karena kita yakin, omahku wis dadi. Lantai 4, ada sofanya, ada AC-nya, kulkasnya besar, ada kolam renangnya. Ketika dibilang pulang, itu hatinya sumringah, omahnya api. Coba kalau tidak punya bangunan di akhirat, dibilang, ayo mulai. Sementara rumah akhiratnya bagus. Rumah dunianya bagus. Dibilang sama malaikat pulang. Waduh, ya jerit-jerit. Kenapa? Karena rumah bagus bakal dia tinggal, pindah ke rumah yang jelek. Nah, sekarang hadirin sekalian, itulah ibarat dunia ini. Sekarang Anda buka surat Al-Hadid. Surat apa? Al-Hadid ayat yang ke-20. Saya tidak akan lama-lama ya, paling setengah 12 lah selesai. Surat Al-Hadid ayat berapa? 20. Allah Ta'ala berfirman, I'lamu, ketahuilah. Nah sekarang perhatikan hadirin. Saya kalau bongkar ayat, itu tidak sembarangan. Dan saya kalau bongkar ayat, itu bukan kemudian makna zohirnya tok, enggak. Tapi kita perlu masukkan ke sini, diyakini di dalam hati. Akalnya masuk, hatinya yakin. Ketika Allah mengatakan i'lamu, artinya apa? Ketahuilah. Berarti ada sesuatu yang sebelumnya kita tidak tahu. Allah kepingin kita tahu. Tak kasih contoh. Surat At-Takatsur. Surat apa? At-Takatsur. Dalam At-Takatsur itu dikatakan Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Allah bilang apa? Alhaakumut takatsur. Bermewah-mewahan itu telah bikin kalian lalai. Lalai maksudnya apa? Lalai dari akhirat. Bermewah-mewahan dalam kehidupan dunia. Bajunya sehari ganti 4 kali. Perempuan ini loh. Jilbabnya di lemari ada berapa? Gamisnya berapa? Waduh, alhaakumut takatsur. Bermewah-mewahan telah melalaikan kalian. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai nanti kalian baru sadar kalau kalian sudah masuk di mana? Kuburan. Nah, berarti ayat ini Allah berikan untuk kita ketika kita masih hidup. Tujuannya apa? Supaya nanti sadarnya kita bukan di kuburan. Tapi kita mendengarkan ayat Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir ketika kita masih hidup. Supaya apa? Nanti sampai kuburan gak getun. Getun itu apa? Kecewa.
Nah, supaya nanti sampai kuburan gak gelo, gak nyesel. Kenapa? Saya sudah sadar ketika saya mendengarkan ayat itu sebelum orang lain sadarnya di kuburan. Karena orang lain tidak baca ayat, orang lain tidak duduk di pengajian. Loh, kalau kita duduk di pengajian, dengar ayat, kelalaian bermewahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk di kuburan. Nanti kalla saufa ta'lamun. Kalau sudah sampai kuburan, kalian baru ngerti. Nah, maka sekarang Allah ingetin kita supaya ingatnya tidak telat. Supaya apa? Ingatnya tidak telat. Sehingga nanti kalau mati, wes gak gopoh. Alah, boten nopo-nopo, insya Allah bekal sudah cukup, kuburan sudah dibangun, alam akhirat sudah saya persiapkan, sodakoh sudah, amal soleh sudah. Tidak seperti yang lain. Ketika mati, dia bilang apa? Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan ke dunia ya Allah. Kenapa? Saya mau melakukan amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Atau, kalau yang lain apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau ajalku ditunda, saya mau sedekah. Dan saya mau jadi orang yang soleh. Perhatikan, kalau ajalku ditunda, berarti ajalnya dia sudah datang atau belum? Nah, sekarang panjenengan kan ajalnya belum datang. Berarti apa? Sedekah itu tugas panjenengan. Diingetin mulai sekarang supaya nanti ketika wafat Anda tidak lagi minta ya Allah balik saya mau sedekah. Tidak ngomong gitu Anda. Kenapa? Karena sebelum mati Anda sudah sedekah. Nah, itulah makna ayat Al-Hadid 20. I'lamu, ketahuilah, supaya kita tahunya tidak telat, supaya mulai sekarang kita sudah ngerti. Allah ceritakan sama kita annamal hayatud dunya, dunia itu cuma hanya apa? La'ibun. La'ib apa? Main-main. Dunia itu ya main-main. Nah, kalau katanya Ustadz almarhum Jeffrey Al-Bukhari, supaya kita nunggu sholat tidak bosan, dikasih mainan. Mainannya apa? Toko. Mainannya apa? Taman di rumah. Mainannya apa? Mobil. Itu supaya kita tidak bosan saja. Maka Allah jadikan dunia itu apa? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Dunia itu cuma apa sih? Permainan. Nanti saya jelasin. Walahwun, sesuatu yang sia-sia. Jadi nguber dunia ini akan sia-sia. Ini ilmunya guru saya, Ustadz Abdullah Hadrami. Ustadz Abdullah Hadrami itu bilang gini, kalau kamu ngejar dunia, ngejar apa? Dunia. Nomor satu, belum tentu dapat. Belum tentu dapat. Kalau dapat, belum tentu banyak. Kalaupun dapat, belum tentu banyak. Kalaupun banyak, belum tentu lama. Kalaupun lama, belum tentu membahagiakan. Ini rumusnya dunia ini, Anda pegang ini. Digoleki gak mesti dapat. Kalau dapat gak mesti akeh. Kalau akeh gak mesti suwe. Kalau suwe gak mesti nyenengi hati. Itu dunia. Semuanya penuh ketidakpastian. Sementara akhirat, beliau bilang akhirat itu kalau kita cari pasti dapat. Nyari akhirat itu yo ikhlas, pasti dapat. Kalaupun kamu dapat, pasti banyak. Kalaupun banyak, pasti lama. Dan kalau dia lama, pasti membahagiakan. Itu akhirat. Nah, maka karuan nguber dunia apa nguber akhirat? Nguber dunia apa nguber akhirat? Akhirat. Sampai Ibnul Qayyim bilang apa? Dunia ini ibarat bayang-bayang. Kadzil. Seperti apa? Bayang-bayang. Kalau kamu kejar, tidak akan dapat itu bayang-bayang. Tapi kalau kamu tinggal, itu bayang-bayang tidak akan ninggalin kamu. Dunia ya seperti itu. Kita ini lahir di dunia, malaikat sudah nyatet apa yang akan terjadi selama kita hidup. Ajalnya sudah, rezekinya sudah, jodohnya sudah, bahagia atau sengsaranya sudah tercatat. Dan semua catatan itu tidak mungkin bisa berubah. Nah, maka dikatakan oleh Allah, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Yang nomor satu, dunia itu cuma main-main. Nomor dua, sesuatu yang
sia-sia. Wazinatun, dunia itu apa sih? Yang ngelumpukno perhiasan. Ngumpulkan apa? Perhiasan. Kemudian apa? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhur. Tafakhur itu apa? Pamer. Sampai pamer ini oleh Allah disebutkan dalam ayat yang lain. Tafakhur. Tafakhur itu apa? Pamer. Pamer dengan apa? Bainakum, di antara kalian, wa takatsur, ake-akean, banyak-banyakan, fil amwal, harta, aulad, dan banyak-banyakan anak. Itulah dunia ini, pamer. Oh, mobilku luwe apik, omaku luwe mewah, anakku luwe pinter, anakku dadi dokter. Itu udah dunia ini. Nah, sementara Allah firmankan dalam ayat yang lain, yauma la yanfa'u malu wala banun. Nanti kalau sampai di akhirat, yang kita bangga-banggakan di dunia ini, yes, di dunia tidak ada artinya ini. Apa itu? Nanti sampai akhirat semuanya tidak ada artinya. Yauma la yanfa', tidak mendatangkan manfaat. Mal, harta. Jadi harta yang di dunia, kita mati-matian mengejar harta itu. Ternyata sampai akhirat, hartamu tidak manfaat. Pernah buka YouTube, dah? YouTube ada seorang kaya di Eropa. Ini cerita, film. Tapi kok film itu untuk kita bisa dipelajari. Ada hikmahnya. Ada orang kaya, hartanya besar, mewah, luar biasa, apapun dia punya. Sakit, datang ke rumah sakit. Sama dokter divonis apa? Kanker stadium 4. Terus dokternya bilang, wes, seneng-senenglah kamu. Kalau hitungan medis, umur kamu sisa 1 bulan. Sisa berapa? Sebulan. Orang kaya tadi pulang ke rumahnya. Semua uang cash yang dia punya dimasukkan keranjang, dimasukkan koper, dimasukkan tas. Dibawa balik ke rumah sakit. Ditaruh di ruangan dokter. Orang kaya itu bilang apa? Dokter, ini semua harta saya yang terkumpul di rumah, yang cash. Yang di bank, aset, emas, yang lain belum. Tapi semuanya untuk kamu, syaratnya apa? Sembuhkan saya. Apa kata dokternya? Tidak bisa. Nah, artinya apa? Baru di dunia saja, orang yang kaya raya terkadang dia punya penyakit yang dokter tidak bisa nyembuhin. Maka nanti apalagi di akhirat, yauma la yanfa'u malun, hartamu tidak mendatangkan manfaat. Yang waktu di dunia pamer, duitku akeh, perhiasanku banyak, mobilku mewah. Allah bilang yauma la yanfa'u mal. Nanti di hari kiamat uangmu tidak mendatangkan manfaat. Wala banun, ake-akean anak ketika di dunia, sampai akhirat apa? La yanfa'u malun wala banun. Anak panjenengan tidak mendatangkan manfaat. Anak tidak bisa nulungi, tidak iso ngewangi, tidak iso belani, tidak bisa melakukan apapun. Terus yang manfaat apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap kepada Allah, ternyata hatinya bersih. Nah, sekarang kita lanjutkan. Al-Hadid 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Allah ngasih contoh seperti apa dunia itu. Permainannya, kesia-siaannya, bermegah-megahannya, pamer-pamernya, bangga-banggaannya. Seperti apa? Allah katakan, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Seperti hujan. Hujan yang kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman yang sangat subur, sampai dari tanaman yang hijau tadi, orang kafir itu terpesona. Hati-hati. Berarti yang pantas terpesona dengan dunia bukan orang beriman. Tapi siapa? Orang kafir. Karena orang kafir tidak punya jatah akhirat. Tak cerita nih sekarang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada masalah, normalnya manusia lah ya. Kalau pas sumpek, sesekali hatinya rodok, sempit. Itu Nabi Muhammad doanya apa? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang aku cari kecuali kehidupan akhirat. Hati ini tenang. Jadi ketika Anda arisan gak metu-metu, gak apa-apa, aku golek akhirat. Kerja gak soge-soge, tidak apa-apa. Yang kita cari bukan dunia tapi akhirat. Sampai Nabi Muhammad saja menghibur dirinya, gak kelihatan. Nah,
Sudah kelihatan. Menghibur dirinya dengan kalimat apa? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang aku cari kecuali kehidupan akhirat. Maka kisahnya begini. Nabi Muhammad itu tidurnya di mana? Apa? Alas tidurnya Nabi Muhammad apa? Salah. Pelepah kurma. Salah. Ngenyek Nabi Anda. Nabi Muhammad itu Anda buka kitab Syama'il Muhammadiyah. Kasurnya dari kulit. Diisi bulu binatang. Itu kasurnya Nabi Muhammad. Pelepah kurma. Ngomongnya era. Nah, tapi betul. Nabi Muhammad pernah tidur dengan alas pelepah kurma. Tapi tidak tiap hari. Kapan Nabi Muhammad tidur dengan alas pelepah kurma? Ayo. Kapan? Kenapa? Waktu perjalanan. Waktu perjalanan. Antum ngarangnya pewinter ya, Masya Allah. Kapan? Begini. Nabi Muhammad itu pernah diboikot oleh 9 orang istrinya. Songo boikot KB. Jadi kalau istri cuma satu boikot, ya pantes. Jangan khawatir. Ini 9 istrinya semuanya memboikot Nabi Muhammad. Terus ketika istrinya boikot, itu Nabi Muhammad tidak berani buka pintu rumah, menghargai istri. Istriku tidak mau saya masuk ke rumah, maka saya tidak pantas masuk ke rumah. Nabi Muhammad tidurnya di mana? Di gudang. Gudangnya Baitul Mal yang isinya makanan saat itu kosong. Nah, maka di gudang tadi Nabi Muhammad beralaskan pelepah kurma. Sayyiduna Umar masuk. Ketika lihat Umar masuk, Nabi Muhammad bangun. Kemudian di pundaknya apa? Membekas pelepah kurma. Terus Sayyiduna Umar nangis. Rasulullah marah. Ya Umar, kenapa nangis? Umar bilang apa? Ya Rasulullah, Al-Kisra wal Qaisar. Itu loh, Raja Persia, Raja Romawi. Tidurnya kasur empuk dari permadani yang bagus, terbuat dari sutra yang halus. Lah kok Anda yang Nabi, lah kok tidurnya di atas pelepah kurma? Apa kata Nabi Muhammad? Lihat, ini loh. Dunia ini gak usah digaya serius. Mobil hilang, rumah hilang, istri hilang, golek lagi. Cari lagi, ya itu dunia. Maka Rasulullah marah. Rasulullah bilang sama Umar, ya Umar, atardu an takuna lahumud dunya walana al-akhirah? Umar, Rasulullah bilang, kok Umar ngomong begini? Saya tidak nyongko Umar ngomong seperti ini. Ketika saya tidur di pelepah kurma, Umar nangis membandingkan tempat tidur saya dengan Raja Persia, Raja Romawi. Itu keliru Umar. Bukankah kamu ridho dunia Allah berikan untuk mereka dan Allah berikan akhirat untuk kita? Coba lihat. Biarkan dunia untuk mereka. Wes sing sewenang sing lega ndek donya. Entekno. Tapi nanti di akhirat yang selamanya, yang tidak ada akhirnya, yang tidak ada endingnya, itu akhirat, kenikmatannya Allah berikan untuk kita. Apa kata Umar? Ya Rasul, saya ridho. Nah, maka kemudian kalau orang kafir yang takjub dengan dunia, pantas karena ayatnya apa? Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Setelah hijau tadi, hujan turun, tanaman keluar, tanamannya hijau, seger, subur luar biasa. Orang yang lihat senang. Orang yang lihat senang. Bas, akhir ayat. Orang yang lihat senang. Setelah orang yang lihat senang, apa yang terjadi? Tiba-tiba daun yang tadinya hijau menjadi apa? Kuning. Setelah kuning, rontok. Setelah rontok, hilang. Nah, itulah dunia ini. Sementara wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, berarti hadirin ingat, dunia ini cuma main-main. Nomor 1, kalau ada masalah jangan dibikin serius, maafin. Nomor 2, dunia ini cuma main-main. Kalau perlu sedekah jangan pelit, keluarin, uang ini cuma guyon sementara. Nomor 3, kalau ikhtiar dunia, ojo ngoyo, uang ini cuma main. Nah, maka ada satu hadis penutup. Ini sudah 3 kali tadi. Ustadz tanya jawab penutup. Antum pernah dengar enggak? Ini ada yang bilang hadis, ada yang bilang bukan hadis, tapi masyhur di kalangan kita. Apa itu? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan.
Kerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi lakukan untuk akhiratmu seakan-akan besok kamu mati. Pernah dengar itu? Itu maksudnya tidak seperti yang kita fahami. Kerjalah untuk dunia seakan-akan kamu hidup selamanya. Maksudnya kan disuruh serius. Enggak. Apa? Seakan-akan kamu hidup selamanya. Itu maksudnya apa? Kalau untuk dunia, ojo ngoyo selesai sekarang. Bayang no, mene si ono, mene yo kene. Besok lusa bisa. Bayangkan seakan-akan kita hidup enggak harus utuh ini, harus selesai. Enggak. Tapi untuk akhirat, bayangkan tidak ada waktu lagi kecuali sekarang. Seakan-akan besok kita sudah mati. Nah maka itu hadirin, untuk dunia ojo ngotot-ngotot. Santai saja. Dibuat main-main. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz Rifki. Selanjutnya tanya jawab. Oh ya, satu dari Ikhwan, satu dari Ahwat. Monggo yang mau bertanya silahkan mengangkat tangan. Monggo dari teman-teman yang Ikhwan, yang Ahwat juga dipersilahkan untuk bertanya. Nanti dapat door prize. Wih. Oh, Bu, tawur ya. Monggo, ada? Tidak ada? Oh, belum ada. Kalau ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ustadz, ini nanyanya agak di luar topik. Kan semua yang sependek ilmu saya, semua yang kita lakukan akan ada pertimbangannya di akhirat. Nah, ketika ada kesalahpahaman kita dengan seseorang dan kita sudah minta maaf, tetapi orangnya tidak mau memaafkan, itu gimana, Ustadz? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan sehari-hari kita alami ini. Jadi kita kan namanya orang hidup pasti ada masalah lah. Salah faham, salah ngomong, salah sikap, bikin orang lain marah, atau mungkin kita yang marah. Dan itu dunia. Anda pegang. Di dunia ini dikatakan oleh para ulama, la salamata minan nas. Anda tidak mungkin selamat dari gangguan manusia. Yang kedua, la rohata fid dunia. Tidak ada ketenangan yang hakiki di dunia. Yang ketiga, la najata minal maut. Tidak ada orang selamat dari kematian. Itu kalau masih di dunia. Rasulullah bersabda apa? Alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adhahum khairun minalladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adhahum. Rasulullah bilang, orang yang kumpul manusia, kumpul itu kalau kami bilangnya grapya. Sama ya? Sama juga ya, karena Sragen kan perbatasan ya, jadi masih sama. Grapya, kumpul arisan, kumpul PKK, ada acara kerja bakti ikut. Alladhi yukhalitun nas, orang-orang yang suka kumpul, wa yasbir ala adhahum, tapi kalau diganggu sabar. Nah, dalam hadis ini artinya apa? Kalau kumpul manusia tidak mungkin tidak diganggu, pasti ada gangguan. Tapi kuncinya apa? Sabar. Orang yang kumpul dan sabar lebih baik dibanding siapa? Walladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Dibandingkan orang yang tidak seneng kumpul-kumpul, biasanya tersinggungan. Ngerti tersinggungan? Gak kenean, diomongin titik pure, dikandani titik mutung. Itu tidak baik. Nah, maka kalau panjenengan ada masalah dengan orang, artinya panjenengan kumpul, maka obatnya cuma satu, sabar. Nah, sekarang begini. Terkadang ada masalah di antara kita. Saya yang salah atau dia yang salah. Kalau saya yang salah, saya datang ke rumahnya dia, saya minta maaf. Saya minta maaf. Dan ingat, minta maaf itu tidak tercela. Ojo gengsi. Jangan apa? Jangan gengsi. Nah sudah, ternyata sampai di rumahnya dia, orangnya tidak mau maafin. Kejadian apa tidak model begini? Banyak. Apa kata Syekh Utsaimin? Anda buka kitabnya Syekh Utsaimin, Syarah Riyadus Shalihin. Penjelasan kitab Riyadus Shalihin. Punya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin bilang apa? Kalau kamu minta maaf, dan orangnya tidak mau memaafkan, apa kata Syekh Utsaimin? Itu haknya dia. Bisa tidak kita maksa?
maafin saya, tidak bisa. Haknya dia. Selama dia tidak memaafkan, maka kita masih punya tanggungan. Nah, tapi ada obatnya. Kata Syekh Utsaimin nomor 1, iktar al-ihsan ilaihi. Perbanyak berbuat baik sama dia. Datang ke rumahnya, walaupun dia mencep ngerti ya. Datang ke rumahnya, bawain kopi sianida. Bawain apalah, gula, minyak, datang. Banyak berbuat baik. Terus apa? Ketika dia jauh, ceritakan yang baik tentang dia. Wong iku lo api, orang itu lo sopan, orangnya sabar, orangnya itu yang pertama. Jadi perbanyak berbuat baik untuk dia. Nomor 2, doakan dia kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya, agar Allah merahmati dia, agar Allah membukakan hatinya. Dan yang ketiga, jangan lupa introspeksi diri. Dia tidak mau memaafkan saya. Kalau saya yang disakiti seperti dia, kira-kira saya maafin nggak gitu loh. Jadi nomor 1 kata Syekh Utsaimin apa? Banyak baik sama dia. Nomor 2, banyak doain dia supaya Allah ampuni, Allah rahmat. Itu gantinya apa bahasanya itu apa ya? Kafarohnya, dendanya gitu. Tungakno. Nomor 3, cek. Kalau dia tidak mau memaafkan, kira-kira kalau saya yang disakiti seperti itu, saya maafin nggak dia? Nah, supaya kita gak gampang nyakitin orang lain. Nah, nanti urusannya di akhirat kita serahkan kepada Allah. Karena apa? Allah lebih tahu kalau kita jujur, ikhlas, sungguh-sungguh, tenanan minta maaf, nanti insya Allah Allah yang menyelesaikan di sana. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi satu dari... Jangan dipaksa saya. Oh, jangan dipaksa. Oke. Ini tadi saya masih ada amanah tentang cerita manasik haji. Cerita manasik haji. Jazakumullah khair. Antum udah jadi batu berarti ya. Tadi kalau lupa saya kutuk jadi batu. Cerita manasik haji. Itu Ustadz Alfan juga insya Allah tahu itu. Ada guru kami di Libya dulu, namanya Ustadz Jazuli, orang Sudan. Beliau sudah meninggal. Semoga Allah merahmati beliau. Mana Ustadz Alfan ya? Udah pergi ya. Namanya Ustadz Jazuli Rehal Amin. Ustadz Jazuli itu pernah masuk ke kelas kami. Kemudian tanya, itu langsung itu. Assalamualaikum, langsung tanya. Man minkum yuridu an ya'tamir. Siapa yang pengen umroh katanya. Kita kalau ada dosen ngomong umroh, karena dosen-dosen kita orang Saudi, itu mesti oleh hadiah. Semangat, angkat tangan semua. Semuanya mau. Satu kelas isinya 40. Itu angkat tangan pengen umroh kabeh. Beliau bilang, sudah turunin tangannya. Terus beliau tanya, siapa yang sudah belajar manasik umroh? Waktu itu kita baru i'dad lughawi. I'dad lughawi itu tas lulus SMA. Jadi artinya gak kepikiran manasik umroh, belajar ilmu tentang umroh, tawaf itu apa, sa'i itu apa, kita gak kepikiran. Maka beliau tanya, siapa yang mau umroh? Angkat tangan semua. Sudah, turunin. Terus beliau tanya, angkat tangan yang sudah pernah belajar manasik umroh. Satu pun tidak ada yang angkat tangan. Mudun kamu. Terus beliau tanya, kalau kalian kepingin dan keinginan itu jujur, pasti kalian ikhtiar untuk belajar. Tapi kalau keinginannya tidak jujur, maka tidak perlu belajar. Terus beliau bilang apa? Ilmu itu menuntut untuk diamalkan. Apa maksudnya? Ilmu yang kita punya akan mengantarkan kita untuk bisa melakukannya. Dengan ilmu yang kita pelajari, Allah akan mudahkan jalan untuk kita punya cara untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Maka beliau bilang apa? Kalau pengen umroh, nah kalau antum tadi kan bilangnya haji. Kalau pengen haji, yo mulai sekarang belajar manasik haji di Boyolali tadi. Ya, betul. Nah, sehingga nanti ketika Allah melihat kamu sudah siap, niatmu benar, ikhtiarmu cukup, nanti Allah yang kasih rezeki dan Allah yang kasih kemampuan. Kenapa? Karena Anda menampakkan keseriusan dengan Anda belajar manasik haji. Coba angkat tangan yang belum pernah haji dan belum daftar haji atau umroh tapi sudah pernah ikut manasik, angkat tangan. Loh kan? Loh kan? Sama. Kecuali Pernah ikut manasik? Manasik SD. Mesti lah SD, anak saya TK sudah ikut. Pernah ikut manasik? Pernah ikut manasik? Tapi belum haji, belum umroh. Terus manasiknya acaranya sekolah atau apa? Nah, sekolah.
Ya sing kudu acara sekolah Sama sing niat. karyawan haji umroh nggak apa-apa. Oh, ya podo ae kalau itu ya. Sudah, barakallahu fiik. Siap. Oke, jazakallahu khair Ustaz Rifki atas ilmunya, Masya Allah. Dan selanjutnya untuk menambah kekhusyuan pada malam hari ini, kita akan tutup acara pada malam hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Rifki Jafar. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini penutup dari saya ya. Tak kasih satu amalan ringan tapi manfaatnya besar. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, yang artinya barang siapa membaca zikir. Zikirnya apa? Ini antum apalin. Kalau belum apal, nanti tayangan YouTube-nya diulang lagi ya dari Masjid Raya Al-Falah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Pagi dibaca 7, sore dibaca 7. Apa keutamaannya? Allah penuhi semua yang dia inginkan, dunia ataupun akhirat. Penting apa anda ini? Allah penuhi semua. Anda kepingin kaya, kaya insya Allah. Anda kepingin nikah, nikah insya Allah. Anda kepingin punya toko laris, laris insya Allah. Allah penuhi semua keinginannya, dunia ataupun akhirat. Dibaca berapa kali? 7 pagi, 7 sore. Tapi harus istiqomah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mari kita tutup pengajian kita di malam hari ini dengan berdoa kepada Allah, dengan harapan Allah Ta'ala menjadikan majelis kita majelis yang penuh dengan keberkahan dan rahmat. Pisahnya kita dari majelis ini dalam keadaan dosa-dosa kita oleh Allah telah diampuni. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma tawaffana wa anta radhin 'anna. Allahumma tawaffana wa anta radhin 'anna. Allahumma tawaffana ya Allah wa anta radhin 'anna. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansurhum ala aduwihim. Allahumma at'im ja'i'ahum. Allahumma shfi mardahum wa dawi jarhahum wa aminhum fi awtanihim ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum ala aduwihim waktub lahum an-nasra wat-tamkin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami cukup sekian, kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka